Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan untuk mendiskusikan realisasi kerjasama potensial antara kedua negara. Terkait hal ini, kami akan membahas isu mengenai kerjasama antara kedua negara tersebut di sektor perdagangan hijau dan agrikultural. Sebelum itu, perkenalkan saya Akila Dina Paisa. Saya Melisa, halo. Saya Dina Aulia Anya. Saya Muhammad Taflin, halo. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia dan Inggris membahas potensi kerjasama di sektor pengembangan energi baru terbarukan KEPB atau Joint Economic and Trade Committee (JETCO). JETCO ini merupakan suatu forum dialog tahunan tingkat menteri untuk membahas isu-isu bilateral kedua negara dengan lebih intensif dan fokus untuk mendorong peningkatan hubungan ekonomi bilateral di masa depan. Perumusan kebijakan konkret pada dua sektor kerja yaitu energi hijau dan agrikultural. Pertama, energi hijau ini adalah energi yang berasal dari tanaman hidup atau biomasa yang terdapat di sekitar kita. Energi itu biasa disebut sebagai bahan bakar hayati atau biofuel. Energi ini tidak akan pernah habis selama tersedia tanah, air, dan matahari masih memancarkan sinarnya ke muka bumi. Contohnya energi matahari yang dimana energi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Kedua, agrikultural. Agrikultural adalah suatu upaya untuk memproduksi atau membuat makanan, pangan, serat, dan hasil lainnya dalam bidang pertanian. You and I, with the current number of 2.6 billion is way below our punching weight. So then we have to grow this even more. We also saw that the investment from UK has been tremendous, not less than 332 million US dollars in the year of 2021. We need to upgrade this because the cooperations, like you said, especially for new sustainable energy, we can foster much more. And because of that, I think this is a mutual benefit for both countries, not only in investment but also in trade. Kedua sektor tersebut dikhususkan dalam pembentukan kelompok kerja sektoral yang telah disepakati Indonesia dan Inggris, dan kemungkinan dari hal itu kedua negara tersebut dapat menyepakati perjanjian perdagangan bebas FTA pada masa yang akan mendatang, kata Lutfi, Menteri Perdagangan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Negara untuk Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Indonesia di sektor EBT dan ekonomi hijau. Teori liberal interdependensi adalah salah satu teori hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana kerjasama antar negara dapat terjalin melalui interaksi yang saling menguntungkan dalam sistem internasional. Dalam konteks kerjasama Indonesia dan Inggris dalam sektor energi baru dan terbarukan (EBT), teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip saling menguntungkan. Indonesia dan Inggris saling membutuhkan dalam hal teknologi dan investasi untuk membangun sektor EBT. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, sementara Inggris memiliki teknologi dan pengalaman yang lebih maju dalam pengembangan energi terbarukan. Kedua negara tersebut dapat saling memanfaatkan keuntungan yang dimilikinya untuk mengembangkan sektor EBT. On renewables and clean growth, Indonesia's renewable energy potential is 5 times the size of its current energy production capacity. Indonesia could be a clean energy superpower, and UK companies are helping to bring innovative technologies in areas like tidal energy, and there's lots of potential in hydrogen. For food and drink and agricultural commodities, I look forward to progress that allows new products from both our countries to find space in the other's shops and supermarket shelves. I have no doubt that Indonesian food and drink can be very popular. Yang kedua, pertukaran informasi dan teknologi. Dalam kerjasama ini, Indonesia dan Inggris dapat melakukan pertukaran informasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas energi terbarukan. Inggris dapat membagikan teknologi terbaru dalam bidang energi terbarukan seperti panel surya,
turbin angin, dan lainnya kepada Indonesia. Sementara Indonesia dapat membagikan informasi tentang sumber daya alam dan kondisi geografis yang memungkinkan pengembangan energi terbarukan. Yang ketiga, investasi. Indonesia dan Inggris dapat saling berinvestasi dalam sektor EBT. Inggris dapat berinvestasi dalam proyek-proyek EBT di Indonesia, sementara Indonesia dapat memanfaatkan investasi dari Inggris untuk mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam sektor EBT. Nah, jadi itu pembahasan mengenai isu kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Dari pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kerjasama ini, teori liberal interdependensi menunjukkan bahwa Indonesia dan Inggris dapat saling memanfaatkan keuntungan yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan sektor EBT. Keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan dalam sistem internasional untuk memfasilitasi kerjasama saling menguntungkan. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Ngegoreng ikan dicampur bakmi, cakep. Ngegoreng terpisah, jangan sekaligus. Nah, betul. Cukup sekian video dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Aksi. 谢谢，我们到你的。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tengok lagi. Perdagangan Internasional Inggris. Aneh Mary Pembentukan komite bersama ekonomi dan perdagangan. Kenapa lagi, Mel? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas.